Dia adalah seorang miliarder yang menderita kanker. Dia harus mencukur rambutnya untuk mempersiapkan operasi otak. Dia sangat tidak senang, karena tidak ada yang datang mengunjunginya. Hanya ada satu bawahan yang selalu duduk di samping dan menyindirnya. Jika kamu meninggal, bagaimana dengan perusahaan? Identitasnya adalah seorang miliarder. Tetapi pada saat operasi, tidak ada seorang pun di sampingnya. Anda lihat, apakah itu dianggap sukses? Untungnya, operasi otak berhasil. Setelah operasi, dokter memberitahu dia, apa yang bisa kita lakukan hanya sampai titik ini. Setelah ini Anda harus mengandalkan diri sendiri. Sampai tahap ini, penyembuhan adalah perjuangan yang panjang. Uang juga tidak ada artinya. Memiliki seseorang di sisi Anda dapat membantu. Tapi dia sendirian, bisakah Anda mendukungnya? Ini entah bagaimana kebetulan. Dokter mengatur baginya seorang pasien untuk berbagi kamar dengannya. Pria berkulit hitam ini adalah pekerja rendahan, yang belum pernah melihat dari sisi sosial masyarakat. Tetapi telah membaca banyak buku. Miliarder itu jelas tidak nyaman dengannya. Dia ingin pindah ke satu kamar rumah sakit. Dia tidak ingin melihat orang yang kritis di sampingnya. Tapi dengan cepat, dia juga menjadi seperti orang itu. Muntah. Atau sakit perut. Malam ini jika orang malang itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Malam berikutnya, miliarder itu juga akan kesakitan. Dua pria yang sakit ini memiliki belas kasih satu sama lain dan telah berbicara selama beberapa hari. Miliarder menganggap orang ini sangat baik. Tenang, pendiam, tidak seperti dia yang selalu mengeluh dan kesal. Mereka bermain kartu dan berjalan bersama. Kemudian secara bertahap menjadi teman baik. Ini adalah film yang telah menyentuh jutaan orang. The Bucket List. Ceritanya tentang miliarder dan orang miskin. Sebelum mereka meninggal, mereka memenuhi semua keinginan mereka bersama-sama. Ini memiliki efek penyembuhan sehingga sangat layak untuk dilihat. Pada hari itu, kedua orang itu menerima kabar buruk dari dokter pada saat yang bersamaan. Miliarder hanya memiliki 1 tahun untuk hidup. Pria malang itu hanya bisa hidup selama setengah tahun. Mereka semua merasa seperti langit akan runtuh. Saling menatap. Ternyata, terlepas dari kekayaan, warna kulit atau kepribadian, menghadapi hidup dan mati, mereka sama. Keesokan harinya, miliarder ini mendapatkan selembar kertas di lantai, yang dibuang oleh orang miskin itu. Di atas kertas itu ada daftar keinginannya. Dengan tulus membantu orang ini, tertawa sampai meneteskan air mata. Mengendarai mobil balap, pria malang itu marah ketika dia melihat itu. Siapa sangka miliarder itu seperti menuangkan seember air dingin kepadanya. Ini semua terlalu rendah hati. Sekali lagi, dia menulis keinginannya. Melakukan parasut, mencium gadis tercantik di dunia. Sedikit malu, tapi bagus juga. Miliarder berkata, ayo kita penuhi keinginan ini. Dia punya uang, apapun bisa diselesaikan. Pria malang itu sedikit takut. Tapi miliarder itu berkata, jika kamu takut hanya kembali dan menunggu untuk mati. Meskipun memiliki kerabat sangat beruntung, tapi mereka juga tidak berdaya. Semua orang telah bekerja keras selama ini. Pria malang itu berpikir lagi, itu juga benar. Tapi istrinya sangat menentang ini. Tidak normal jika ada orang yang akan mati tanpa bersama keluarga. Tapi dia memutuskan, dia akan menggapai mimpinya, bersama dengan miliarder ini. Pertama, mereka pergi terjun payung bersama. Meskipun dia masih bisa hidup selama setengah tahun. Tapi pria itu masih takut. Dia berteriak, saya tidak mau bermain lagi. Tapi tetap didorong ke bawah. Miliarder itu tertawa, lalu melompat turun. Kemudian dua orang di udara bertengkar. Aku membencimu sampai mati. Akibatnya, pria malang itu membuka parasutnya terlalu cepat. Miliarder itu terjebak saat membukanya. Itu membuat pelatih di belakang merasa takut setengah mati. Dengan cepat membuka payungnya. Pada akhirnya, mereka berdua mendarat dengan selamat. Keinginan pertama selesai. Yang kedua, balap mobil. Miliarder itu segera membeli mobil yang paling disukai pria malang itu. Dua orang mengenakan pakaian balap profesional. Di trek, mereka berlomba dengan gila. Pria malang itu tertawa terbahak-bahak, juga mengemudi untuk menabrak mobil miliarder. Setelah itu, mereka pergi berkeliling dunia, ke kota-kota pesisir yang indah. Setelah itu, mereka juga makan di restoran kelas atas. Mereka juga pergi ke Afrika untuk menonton singa dan zebra, melihat piramida Mesir,
mengunjungi Taj Mahal di India. Mereka saling berbagi cerita pribadi mereka. Miliarder memiliki seorang putri, tapi memutuskan hubungan satu sama lain. Karena dia menikah dengan suami yang sangat kejam. Miliarder itu segera mengirim orang menyerangnya. Memberitahu dia untuk tidak pernah muncul di depannya lagi. Jadi, pria malang itu membantu miliarder menulis permintaan. Memperbaiki hubungan dengan putrinya. Tapi miliarder itu tidak senang. Dia dengan keras kepala tidak ingin memulai kontak. Mereka berdua bertengkar. Akibatnya, denyut nadi di dada lelaki malang itu pecah. Berdarah banyak. Miliarder melihatnya, sangat khawatir. Saat itu, dia menerima telepon dari istri orang miskin itu. Dia dengan sungguh-sungguh memohon kepada miliarder itu untuk membawa suaminya kembali padanya. Karena dia berharap ketika dia meninggal, dia bisa tinggal di sisinya. Miliarder segera pergi untuk menemukannya. Menyarankan dia untuk pulang. Tapi pria malang itu tidak setuju. Dia mengatakan bahwa mereka akan segera berpisah. Hanya saja, Anda lihat. Having meals at a 5-star restaurant, soaking in a luxury bath. Dia masih menonton acara televisi yang biasa dia tonton. Tidak peduli di mana itu. Dia tetap menjadi dirinya sendiri. Setelah itu, keduanya mencapai kaki Himalaya. Salah satu keinginan pria malang itu adalah mendaki ke puncaknya. Tapi mereka terlambat. Di gunung, anginnya kencang. Tidak akan berhenti sampai musim semi tahun depan. Tetapi pria malang itu hanya memiliki waktu setengah tahun untuk hidup. Dia tidak bisa menunggu sampai tahun depan. Tempat berikutnya adalah Hong Kong. Di malam hari, mereka makan di restoran kelas atas. Pria malang itu sedang digoda oleh seorang gadis cantik. Dia berjabat tangan, juga aktif berbicara dengannya. Kedua orang itu terus berbicara, memicu percikan cinta. Setiap kalimat yang dia katakan sepertinya menyentuh empati untuk jiwanya. Wanita ini menatapnya, matanya berangsur-angsur bersinar. Wanita itu dengan malu-malu berkata, "Kamarnya ada di atas." Tampaknya dia ingin mengundang dia dan dia untuk menghabiskan malam bersama. Dia tertegun sesaat. Tapi setelah berpikir sejenak, dia menolaknya. Karena dia ingat istrinya, wanita itu pergi. Dia kembali ke kamar. Dia bertanya kepada miliarder itu, "Apakah gadis itu dari kamu?" Miliarder itu berkata, "Itu benar." Orang miskin itu berkata, "Kamu sangat cerdas. Kamu membuatku merindukan anggota keluargaku. Mari kita kembali ke rumah." Jadi mereka tidak lagi melanjutkan perjalanan keliling dunia, tapi naik pesawat untuk pulang. Sebelum pulang, pria malang itu juga berkompromi dengan miliarder. "Bawa kamu ke rumah putrimu dulu." Ternyata miliarder itu membantunya mengingat anggota keluarganya. Jadi dia juga ingin membantu miliarder seperti itu. Tapi kebaikannya, sebagai imbalannya hanya menerima kebencian dari miliarder. Tidak peduli apa yang dia sarankan, dia menolak untuk memasuki rumah putrinya. Dan dengan marah merobek daftar itu dan berjalan pergi. Dia pergi ke rumahnya sendiri. Mewah, tapi tidak hangat sama sekali. Dia memanggil banyak gadis cantik untuk memuaskan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya dia tidak tahan. Menghadap pintu kaca dan menangis keras. Sementara orang miskin kembali ke keluarganya. Dia menerima kehangatan semua orang. Cintanya pada sang istri sekali lagi terangkat. Malam itu, istrinya menyiapkan hadiah kejutan untuknya. Tetapi ketika istrinya selesai berganti pakaian dan keluar, dia melihatnya pingsan tergeletak di lantai. Ketika miliarder datang ke rumah sakit, dia tahu bahwa kanker pria malang itu telah menyebar ke otak. Segera membutuhkan operasi, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Miliarder datang mengunjunginya. Dia mencukur kepalanya untuk persiapan operasi. Setelah istrinya pergi, dia menelepon miliarder, dan memberinya secarik kertas. Di atasnya tertulis, jenis kopi musang yang paling disukai miliarder. Itu sebenarnya terbuat dari biji kopi di kotoran cerpelai. Miliarder baru saja selesai membaca. Pria malang itu langsung tertawa. Dua orang saling memandang, tertawa sangat bahagia. Air mata juga keluar. Kemudian lelaki malang itu mengambil kertas harapannya, mencoret garis tertawa sampai menangis. Ternyata kertas harapan yang dirobek oleh miliarder itu dilem. Kemudian, dia memberikan kertas itu kepada miliarder. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dia lakukan sendiri. Operasi pria malang itu tidak berhasil. Dia meninggal selama operasi. Miliarder itu segera meninggalkan rumah sakit. Pada akhirnya dia masih mendengarkan orang yang malang itu.
mengetuk pintu rumah putrinya. Tapi tidak ada kontroversi seperti yang dia bayangkan. Putrinya telah memaafkannya sejak lama. Kemudian dia baru tahu, kebahagiaan bisa dipegang di tangan. Lebih mengejutkan, putrinya memanggil putrinya. Miliarder itu melihat cucunya untuk pertama kalinya. Dia sangat senang sehingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia dengan tegang memeluknya, mencium pipinya. Jadi, dia mencoret daftar keinginan yang dia tulis. Mencium gadis tercantik di dunia. Di pemakaman orang itu, miliarder itu juga telah mencoret salah satu daftar keinginannya. Dengan tulus membantu orang asing. Karena dia adalah orang asing itu. Pria malang itu membantunya menemukan kebahagiaan lagi. Beberapa bulan kemudian, miliarder itu juga meninggal. Asistennya mencapai puncak gunung Himalaya, menyimpan abu miliarder dan orang miskin di kuburan rahasianya. Akhirnya, mereka memenuhi keinginan terakhir mereka, mengagumi pemandangan di sini. Orang Mesir kuno mengatakan bahwa, setelah seseorang meninggal, dia akan ditanya dua pertanyaan. Untuk memutuskan apakah orang itu bisa masuk surga atau tidak. Pertama, apakah Anda sudah menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda? Kedua, pernahkah Anda membawa kebahagiaan bagi orang lain saat Anda masih hidup? Bagi Anda silakan untuk merenungkannya. Juga mari kita percaya, persahabatan yang baik ini, akan bertemu lagi di surga.